Pripun, Pak? Nggak apa-apa kan ini momen ulang tahunnya Bunda. Nggih. Tak kira lek Mas Anas nih, Bang. Enggak, yo handphoneku tak buat lipe. Aku nggak mungkin telepon iki lek gak penting, cuma ya selamat ulang tahun gitu. Aku kan gak ada nomor Fauzana soalnya Yun, makanya aku ucapkan selamat ulang tahun lewat kamu. Ketemu lagi teman-teman. Minta maaf sebelumnya, sebenarnya video ini harusnya itu sudah tayang dari tanggal 15 kemarin ini. Bertepatan dengan ulang tahunnya Bunda Fauzana. Tapi saya rasa nggak ada salahnya kalau baru saya upload sekarang, karena saya melihatnya bukan momen Bunda ulang tahunnya, tapi doa yang dipanjatkan Mas Iyun secara khusus. Dan kalau saya melihatnya ini memang dari hati Mas Iyun sendiri. Nanti aku ini sampaikan lewat doa-doaku yang dilangitkan nanti, Mak. Oh gitu. Harapannya apa Yun? Aku live ya. Nomor hati-hati. Oh nge-live. Aku nge-live iki. Oh nggih. Doanya apa Yun? Doanya. Ya doanya ini semoga apa yang didoakan di hatinya, di hatiku maupun di hatinya itu terkabul semua. Dalam sekali teman-teman. Semoga doa yang doakan di hatiku maupun di hatinya itu terkabulkan. Kalau kita lihat di sini sebenarnya sih tidak ada masalah antara Mas Iyun dengan Bunda Fauzana. Dan ada banyak juga teman-teman yang beranggapan bahwa Mas Iyun sedang bermain peran lagi. Mas Iyun sedang bermain kartu lagi. Mas Iyun sedang membuat ontran-ontran baru lagi. Kalau saya melihatnya begini teman, ini bukan masalah ontran-ontran atau bukan, tapi kalau dilihat dari viti-viti Mas Iyun yang terakhir, kemudian Papi Tom yang harus mengklarifikasi sendiri di video yang lalu juga saya sudah sampaikan. Jadi rasa-rasanya memang problem itu nyata, dan perkiraan-perkiraan kita yang kemarin kemungkinan besar itu memang tidak sesuai gitu. Iya. Ya cuma gitu tuh aja. Kan yang bisa ngubungi cuma kamu, aku nggak enak. Paling sama mama yang bisa hubungi. Aku nggak punya nomornya. Gitu. Ya udah. Bisa aja telepon. Semoga. Iya, apa semoga? Ini Pak, semoga hati-hati yang sedang membeku ini diluluhkan dan dilunturkan nantinya untuk sama Allah. Nah, kalau saya lihat sih sebenarnya intinya lebih ke doa Mas Iyun yang ini. Mungkin teman-teman ada yang paham maksudnya bagaimana. Kalau dari ungkapan Mas Iyun yang pertama itu sepertinya memang jelas kalau antara Bunda Fauzana dan Mas Iyun itu clear, tidak ada masalah apapun. Dan dari doa yang disampaikan Mas Iyun yang kedua ini tadi, kesannya seperti
ada pihak lain, pihak tertentu yang hatinya itu masih membeku, belum bisa menerima keberadaan satu sama lain, entah itu dari pihaknya Bunda Fauzana yang belum bisa menerima Mas Iyun, atau dari pihak keluarganya Mas Iyun yang belum bisa menerima Bunda Fauzana. Itu yang kita belum tahu. Saya rasa masih ada pihak keluarga yang masih belum setuju Mas Iyun dengan Bunda Fauzana itu melangkah ke jenjang yang lebih erat lagi. Entah itu keluarga dari pihak Bunda Fauzana ataupun pihak Mas Iyun, kita yang belum tahu sekarang. Dan terus terang kalau saya lihat ini doanya dalam sekali, doa Mas Iyun dalam sekali. Dalam sekali. Ya sebenarnya dari video saya yang sebelumnya itu rasa-rasanya sudah terjawab di sini. Ketika Mas Iyun tidak menginginkan menyebut Bunda Fauzana, menyebut nama Bunda Fauzana, itu bukan berarti Mas Iyun sedang bermasalah dengan Bunda Fauzana. Saya rasa tidak. Mas Iyun hanya ingin menjaga kondisi saat ini ketika masih ada pihak yang tanda kutip hatinya masih membeku, belum bisa menerima. Makanya kalau kita amati Bunda Fauzana pun kesannya sekarang untuk menyebut nama Mas Iyun juga agak enggan. Begitu juga Mas Iyun sedikit enggan untuk menyebut nama Bunda Fauzana. Tapi kan ada yang membeku ini kan bukan kamu dan Fauzana. Nah, jelas ini disampaikan Pak Bitong. Iya. Sebenarnya hati yang membeku ini bukan hatinya Mas Iyun dan Bunda Fauzana. Dan Mas Iyun jawab iya. Teman-teman jangan bully Iyun lagi sama Fauzana lagi lah ya, oke? Ya udah, siap bos. Makasih. Sehat-sehat ya. Iya makasih. Oh iya dong. Karena yang Bapak urusin saat ini bukan hanya Mas Iyun dan keluarga Bapak yang ada di Deli Wafa, juga negara Pak. Oh iya. Kesehatan selalu ya. Kita jam 10 sampai jam 6 jadi abdi negara. Begitu selesai jam itu kita jadi rakyat biasa. Iya. Itulah teman-teman. Saya rasa sampai di sini kita mengerti lah. Coba kita mengerti sedikit saja posisi Mas Iyun dan Bunda Fauzana. Saya jam 6 sampai jam 4 sore buat pusingan anak mamanya. Ini buat berdoa. Ya wes, nanti keceplosan ini. Ya wes lah, siap. Ya wes. Awak deh lagi ngomong sama bablas kok. Ya wes. Ya coba bablas. Waalaikumsalam. Sedih sebenarnya mendengarnya. Ya, apa? Kata klunya es batunya mencair. Kata klunya es batu mencair. Kita tunggu saja waktunya. Nah Rapino bos ya pengennya ngono rek. Tapi kan teman-teman jangan ada yang hujat loh ya. Hujat siapa itu lah, nggak boleh. Ya. Kalau kemudian teman-teman itu video-videonya itu yang menjodoh-jodohkan apa sama Kak Ataya itu apa, jangan dong. Kita yang pertama Kak Ataya kita nggak tahu ya kan beliau itu apakah punya pasangan apa enggak, kan kita belum
pernah ketemu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kasihan Mas Iyunnya nanti dianggap dia itu yang gimana-gimana. Sama juga Bunda Fauzana juga jangan dihujat teman-teman ya. Itulah teman-teman. Itulah teman-teman. Ya paling tidak kita belajar bijak lah. Walaupun kita banyak sekali berharap Mas Iyun dengan Bunda Fauzana itu akan berlanjut ke jenjang pelaminan, tapi kita juga harus paham bahwa proses menuju ke arah situ sangat tidak mudah. Mereka itu dari dua budaya yang berbeda, dua suku yang berbeda. Bukan berarti kita rasis, bukan. Tapi di dalam suku itu pasti ada adat, kebiasaan yang satu sama lain itu mungkin ada yang saling bertentangan, ada yang perlu dikompromikan, ada yang harus disatukan. Banyak sekali teman-teman yang harus dibicarakan. Dan saya rasa beberapa keriuhan yang sempat Mas Iyun buat itu sebenarnya mungkin pikiran saya ini hanya sebagai pelampiasan saja dari pikirannya, beban pikirannya yang sudah terlalu berat. Saya melihatnya di situ. Kita harus maklum lah, karena di posisi Mas Iyun sebagai anak muda yang masih sangat belia, 22 tahun coba, harus menanggung beban pikiran begitu banyak, begitu besar. Kenapa saya sampaikan begitu? Kita sebagai penggemarnya, kita yang mengidolakan Mas Iyun, selalu menuntut Mas Iyun harus begini, Mas Iyun harus begitu, Mas Iyun harus berbuat begini, harusnya harus begini. Jangan dikira Mas Iyun tidak membaca atau tidak melihat viti-viti teman-teman yang model begitu. Begitu juga dengan Bunda Fauzana. Di usia yang masih sangat belia, mendapat begitu banyak cercaan, hinaan, itu tidak mudah teman-teman. Bahkan mungkin orang yang sudah dewasa pun ketika menghadapi masalah seperti itu belum tentu bisa sekuat Mas Iyun. Ingat itu teman-teman. Coba kita lihat berapa banyak viti yang menyudutkan Mas Iyun. Berapa banyak viti yang menganggap Mas Iyun bukan laki-laki sejati, laki-laki yang tidak mau berkorban untuk pujaan hatinya. Banyak sekali viti-viti model begitu. Begitu juga yang mencerca ke Bunda Fauzana. Ketika mendengar live-nya Mas Iyun berbicara banyak hal dengan Kak Ataya, kemudian ada sebagian teman-teman kita yang kemudian menyerang Bunda Fauzana dengan berbagai alasan. Menagih janji, dianggap hanya mencari popularitas, banyak sekali. Tadi Pak Pitom juga sudah mengingatkan, jangan menghujat Mas Iyun atau Bunda Fauzana. Karena Pak Pitom tahu, sebenarnya masalahnya itu bukan ada di Mas Iyun atau Bunda Fauzana. Tadi yang sudah disampaikan Mas Iyun, ada es yang masih membeku. Dan jelas tadi diulang Pak Pitom bahwa itu bukan Mas Iyun dan bukan Bunda Fauzana. Nah, coba bayangkan, ketika menghadapi masalah yang seperti itu, kita masih mengolok-olok Mas Iyun, masih mengolok-olok Bunda Fauzana.
Sangat tidak adil teman-teman, sangat tidak adil. Cobalah kita belajar untuk lebih dewasa lah menyikapi masalah mereka. Kita hanya sebagai penonton, pemirsa yang melihat dari luar. Kita tidak tahu beban sebenarnya yang mereka masing-masing alami seperti apa. Apalagi sekarang ditambah banyak juga VT-VT yang menyandingkan Mas Iyun dengan Kak Ataya. Padahal sudah jelas-jelas Kak Ataya menyampaikan dan mengklarifikasi bahwa dia hanya sebagai bagian dari Sobat Ngarit, tidak lebih. Dan mendukung hubungan Mas Iyun dengan Bunda Fauzana. Clear. Bahkan terus terang tadi kalau teman-teman melihat live-nya Bunda Fauzana, sempat Bunda Fauzana agak kurang nyaman ketika banyak typingan Ataya. Terlihat sekali tidak nyaman. Padahal saya yakin Kak Ataya juga sangat tidak nyaman ketika namanya dibawa-bawa ke dalam hubungan antara Mas Iyun dengan Bunda Fauzana. Beberapa kali Kak Ataya menyampaikan itu. Dan dia tidak ingin dimasukkan menjadi bagian dari permasalahan Mas Iyun dengan Bunda Fauzana. Di situ clear teman-teman. Tolonglah untuk teman-teman yang masih membuat VT-VT tentang Mas Iyun dengan Kak Ataya, hapus semua. Kenapa? Agar masalah tidak semakin keruh. Agar teman-teman Sobat Ngarit semakin kompak mendukung, mendoakan Bunda Fauzana dengan Mas Iyun. Karena terus terang, walaupun maaf kata usia penggemar Mas Iyun itu rata-rata di atas 25 tahun, bahkan di atas 35 tahun. Tapi terkadang, minta maaf saya sampaikan ini, pola pikirnya itu masih sangat dangkal. Melihat sesuatu hanya dari satu konten VT yang dibuat memang sengaja untuk memperkeruh situasi. Kemudian menggiring opini yang tidak baik, memunculkan opini baru yang bertentangan dengan kenyataannya. Banyak itu VT-VT model begitu. Dan kalau dilihat, Bunda Fauzana agak kurang nyaman karena melihat VT-VT yang model begitu. Padahal jelas-jelas dari Kak Ataya sudah di-clear, sudah klarifikasi posisinya dia di mana. Jelas tadi disampaikan Pak Bitom juga. Itulah teman-teman. Cobalah kita sama-sama dewasa lah melihat ini. Kita dukung mereka dengan cara yang baik. Kita jadi penggemar yang bijak menyikapi masalah. Oke lah, seperti saya atau teman-teman konten kreator YouTube yang lainnya, tidak kurang untuk mengedukasi, untuk mencoba menjelaskan sebenarnya bagaimana posisi Mas Iyun, Bunda Fauzana, Kak Ataya, ataupun yang lainnya yang masih dikait-kaitan dengan Mas Iyun ataupun dengan Bunda Fauzana. Tapi terkadang, ya maaf kata, teman-teman tidak melihat segala sesuatunya secara utuh, hanya sepotong-sepotong. Itu yang membuat keadaan makin runyam. Bahkan di kolom-kolom komentar di beberapa channel YouTube teman-teman kreator lainnya, terkadang itu sangat tidak sopan, sangat tidak layak untuk dibaca. Tapi itulah teman-teman, kita tidak bisa melarang mereka untuk menyampaikan sesuatu. Tapi paling tidak dari sini kita cobalah belajar untuk bijak, belajar untuk lebih dewasa dalam mengungkapkan sesuatu. Walaupun Bunda Fauzana maupun Mas Iyun tidak membaca secara langsung, tapi
bagi teman-teman yang lain yang masih dangkal pemahamannya tentang Mas Iyun, tentang Bunda Fauzana, akan tergiring pola pikirnya, opininya, pemahamannya, sehingga apa yang mereka tangkap itu adalah hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Oke lah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Minta maaf kalau terlalu panjang, tapi yang jelas apapun kedepannya nanti yang akan terjadi dalam hubungan mereka, sekali lagi saya sampaikan, biar itu menjadi kehendak yang Maha Kuasa. Mas Iyun, Bunda Fauzana hanya menjalani. Kita, teman-teman Sobat Ngarit, teman-teman Yunfa, Fauzana Lover, dan apapun itu, kita hanya sebagai penggemar yang hanya bisa mendoakan, mensupport mereka dengan cara kita masing-masing. Salah satunya dengan membuat viti-viti yang baik, yang tidak menggiring opini, tidak menimbulkan keresahan di antara teman-teman Sobat Ngarit, teman-teman penggemar lainnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi, kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam Sababatan. Srek, srek, srek.